Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang konsep penting yang ada pada gerak melingkar berubah beraturan dan penerapannya di dalam menyelesaikan soal-soal terkait. Apakah konsep penting yang ada pada GMB dan bagaimanakah penerapannya? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn Fisik. Go. Gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Sebelumnya marilah perhatikan untuk ilustrasi berikut tentang benda yang bergerak melingkar berubah beraturan. Nah, ini adalah sudah ditunjukkan di sini ada sebuah benda yang sedang bergerak melingkar. Nah, pada suatu saat dia berhenti pada suatu tempat tertentu dengan lintasan lingkaran, misalnya dia pada suatu saat tertentu berada di titik B, di mana awal daripada benda tersebut berada di titik A yang jaraknya terhadap pusat atau poros dari gerak melingkarnya tersebut adalah sejauh R, dan di B juga sejauh R. Jadi dengan demikian jari-jari lintasan ini adalah merupakan jarak antara titik-titik tersebut terhadap porosnya. Pada titik A, benda tersebut memiliki kecepatan linier atau tangensial VA, dan di B besarnya adalah VB yang arahnya selalu menyinggung garis lintasannya atau selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasan melingkar tersebut. Dan pada gerak melingkar berubah beraturan ini atau pada gerak melingkar ini ada gaya sentripetal yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkarannya. Karena apa? Karena di sini telah mengalami perubahan kecepatan yang dihasilkan oleh kecepatan atau gerak liniernya. Dan di B juga ada percepatan sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lingkarannya. Besarnya percepatan sentripetal ini adalah sama di semua titik yang ada pada lintasan tersebut. Dan jika kita lukiskan kembali untuk percepatan yang ada pada gerak melingkar berubah beraturan ini, selain ada percepatan sentripetal, juga ada percepatan tangensial yang dihasilkan oleh karena kecepatan liniernya atau kecepatan tangensialnya selalu berubah arahnya, namun kecepatannya tetap. Jadi secara vektor berubah nilainya. Dan jika digabungkan, dijumlahkan antara tangensial dengan percepatan sentripetal ini, akan kita dapatkan besarnya percepatan total pada gerak melingkar berubah beraturan, yang besarnya adalah A, baik itu di titik A maupun pada saat di titik B. Jadi percepatan totalnya terdiri dari percepatan tangensial dan percepatan sentripetal, yang mana besarnya daripada percepatan total gerak melingkar berubah beraturan ini yang dilambangkan dengan A adalah merupakan penjumlahan secara vektor dari percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial, yang kemudian dirumuskan A sama dengan akar A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. AS adalah percepatan sentripetal yang satuannya adalah meter per sekon pangkat 2, dan kemudian untuk AT adalah percepatan tangensial yang besarnya dinyatakan dalam satuan meter per sekon pangkat 2, di mana percepatan sentripetal itu dilambangkan dengan AS yang besarnya sama dengan V kuadrat per R atau sama dengan omega kuadrat kali R, dan untuk percepatan tangensialnya adalah R kali alfa, di mana alfa adalah percepatan sudut yang satuannya radian per sekon pangkat 2, dan omega adalah kecepatan sudut yang satuannya
radian per sekon, serta V adalah kecepatan tangensial yang satuannya meter per sekon, dan kemudian R adalah jari-jari lintasannya dalam satuan meter, dan ini sudah pernah kita bahas di gerak melingkar sebelumnya, yaitu di gerak melingkar beraturan. Dan besarnya percepatan total pada gerak melingkar beraturan sebesar A ini adalah memiliki arah yang dinyatakan dengan beta, di mana beta ini besarnya bisa dicari dengan perumusan tan beta, yang mana rumus tan itu adalah sisi depan dari sebuah segitiga dibagi sisi samping dari sebuah segitiga siku. Sehingga dengan demikian tan beta adalah sama dengan A tangensial dibagi A sentripetal. Jadi beta ini adalah menunjukkan arah daripada percepatan total pada gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang analogi gerak lurus dengan gerak melingkar yang sudah pernah kita pelajari juga di materi sebelumnya, bahwa untuk persamaan yang ada pada gerak lurus berubah beraturan itu ada persamaan V sama dengan V0 plus A kali T. V kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, T waktu, dan pada gerak melingkar V-nya menjadi omega, V0-nya omega 0, dan untuk A-nya menjadi alpha. Sehingga omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Dan perubahan kedudukannya adalah delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Pada gerak melingkar, delta theta sama dengan omega 0T plus setengah alpha T kuadrat. Dan persamaan yang ketiga pada GLBB itu ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Maka untuk pada gerak melingkar menjadi omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alpha delta theta. Delta X sama dengan X min X0, kedudukan akhir dikurangi kedudukan mula-mula. Dalam gerak melingkar, delta X-nya menjadi delta theta sama dengan theta min theta 0. Jadi konsep yang sudah kita bahas tadi, konsep penting tadi tentang gerak melingkar berubah beraturan, marilah kita gunakan, kita terapkan untuk menyelesaikan beberapa soal berikut. Untuk soal yang nomor 1, dalam suatu siklotron, alat pemercepat partikel, medan-medan elektromagnetik membuat suatu ion dalam suatu lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 2 meter. Laju awal partikel pada T sama dengan 0 adalah V0 sama dengan 10 meter per sekon. Medan elektromagnetik membuat ion bergerak makin cepat. Dalam prakteknya, siklotron diputar sedemikian rupa sehingga percepatan sudutnya adalah didapatkan di sini datanya A alpha siklotron sama dengan 15 radian per sekon pangkat 2. A, berapakah kelajuan sudut ion pada waktu T1 sama dengan 5 sekon? Kemudian B, di antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 5 sekon, berapakah jauh jarak linear yang ditempuh ion? Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 1 yang diketahui R 2 meter, V0 sama dengan 10 meter per sekon, dan alpha siklotron sama dengan 15 radian per sekon pangkat 2. Oke, kita selesaikan untuk yang A. Kelajuan sudut ion pada T1 sama dengan 5 sekon. Kita dapatkan dari persamaan omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Dengan kita cari dulu omega 0-nya adalah V0 per R, karena yang diketahui dari soal. Maka omega 0 ini hasilnya adalah
10 dibagi 2 sama dengan 5 radian per sekon. Setelah omega 0-nya kita temukan, baru kita menyelesaikan berapakah kelajuannya pada T1 sama dengan 5 sekon dengan memasukkan pada persamaan sebelumnya, maka 5 plus 15 kali 5 sama dengan 75 ditambah 5, 80 radian per sekon. Oke, kemudian untuk yang B, di antara T sama dengan 0 dan T1 sama dengan 5 sekon, jauh jarak linear yang ditempuh ion adalah dengan menggunakan delta theta sama dengan omega 0 T plus setengah alpha T kuadrat. Maka kita dapatkan delta theta-nya sama dengan 5 kali 5 plus setengah kali 15 kali 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 187,5, hasilnya 212,5 radian. Setelah delta theta kita ketemukan, maka barulah kita mencari delta X-nya, itu jarak linearnya, di mana delta X adalah sama dengan R kali delta theta. Maka R-nya sama dengan 2, dan kemudian delta theta-nya sudah ketemu 215,5, maka delta X sama dengan 2 kali 212,5 sama dengan 425 meter. Kemudian untuk soal yang nomor 2, sebuah penggulung pada suatu mesin cetak berputar melalui sudut theta T yang dapat dinyatakan dengan persamaan theta T sama dengan 2,5 T kuadrat min 0,4 T, di mana T dalam sekon dan theta dalam radian. Hitung A, kecepatan sudut sebagai fungsi waktu T, dan B, kecepatan sudut penggulung pada I T sama dengan 0, I2 T sama dengan 1 sekon, dan I3 T sama dengan 2 sekon. Dan yang C adalah kapankah penggulung berhenti sesaat. Nah, oke, kita selesaikan untuk soal nomor 2 ya, dengan menuliskan persamaan posisinya tadi, theta T sama dengan 2,5 T pangkat 2 min 0,4 T. Maka untuk yang pertama A, kecepatan sudut sebagai fungsi waktu T-nya adalah dengan menggunakan perumusan kecepatan perubahan kedudukan dibagi waktu, omega sama dengan d theta per dt. Theta-nya 2,5 T kuadrat min 0,4 T, maka omega sama dengan d per dt 2,5 T kuadrat min 0,4 T. Hasilnya pangkatnya dikurangi 1, faktornya dikalikan dengan pangkat sebelum dikurangi 1, sehingga 2,5 kali 2 adalah 5, T pangkat 2 dikurangi 1, T-nya pangkatnya berarti tinggal 5T min 0,4. Jadi omega sama dengan 5T min 0,4. Itu adalah untuk jawaban yang A. Selanjutnya untuk menyelesaikan soal yang B terdiri dari 3 masalah, yaitu yang pertama kecepatan sudut penggulung pada T sama dengan 0 sekon. Tinggal memasukkan dari hasil A, omega sama dengan 5T min 0,4, T-nya 0, maka 5 kali 0 min 0,4, hasilnya adalah min 0,4 radian per sekon. Ini adalah kecepatan sudut penggulung pada T sama dengan 0 sekon. Kecepatan sudut penggulung pada T sama dengan 1 sekon. Dengan menggunakan omega sama dengan 5T min 0,4, T-nya adalah 1, maka omega sama dengan 5 kali 1 min 0,4, hasilnya adalah 4,6 radian per sekon. Kemudian yang ketiga, kecepatan sudut penggulung pada T sama dengan 2 sekon. Dengan menggunakan omega sama dengan 5T min 0,4, T-nya 2 sekon, maka omega sama dengan
5 kali 2 min 0,4 sama dengan 9,6 radian per sekon. Dan selanjutnya untuk yang C, penggulung berhenti sesaat pada dengan menggunakan omega sama dengan 5T min 0,4 ini. Berhenti saat berarti omeganya sama dengan 0. Dengan memasukkan omeganya 0 berhenti, maka 0 sama dengan 5T min 0,4. 5T sama dengan 0,4, T adalah 0,4 dibagi 5 sama dengan 0,08 sekon. Ini adalah untuk penyelesaian soal yang nomor 2. Dan selanjutnya untuk soal nomor 3. Daya listrik yang menggerakkan suatu roda gerinda dipadamkan pada saat roda gerinda tersebut sedang berputar dengan kecepatan sudut 8,6 radian per sekon. Suatu gaya gesekan kecil pada poros putaran menyebabkan suatu perlambatan sudut tetap sehingga akhirnya berhenti rodanya dalam waktu 192 sekon. Tentukan yang pertama A, percepatan sudutnya, dan B, jarak yang telah ditempuh suatu partikel roda mulai dari ketika daya listrik padam sampai pada saat roda berhenti, dan jari-jari roda gerinda adalah 10 cm. 10 cm itu sama dengan 0,1 meter. Oke, kita selesaikan. Omeganya 8,6 radian per sekon, T 192 sekon, dan R adalah 10 cm berarti 0,1 meter. Oke, kita selesaikan yang A, percepatan sudut dengan menggunakan persamaan omega T sama dengan omega 0 plus alpha T. Omega T nya berhenti berarti 0 sama dengan 8,6 plus alpha kali 192. Maka alpha sama dengan min 8,6 per 192, hasilnya adalah min 0,044 radian per sekon pangkat 2. Dan seterusnya untuk yang B, yaitu untuk mencari jarak yang telah ditempuh suatu partikel roda mulai dari ketika daya di listrik padam sampai pada saat roda berhenti adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan delta X sama dengan R kali delta theta, kita cari delta theta-nya dulu dengan perumusan di mana delta theta sama dengan omega 0T plus setengah alpha T pangkat 2 sama dengan 8,6 kali 192 plus setengah kali min 0,044 kali 192 kuadrat, maka delta theta sama dengan 840,2 radian. Dengan demikian, besarnya delta X sama dengan 0,1 kali 840,2, hasilnya adalah 84,02 meter, dan jika dibulatkan adalah 84 meter. Demikian pembahasan fisika SMA tentang konsep penting yang ada pada gerak melingkar berubah beraturan dan bagaimana penerapannya di dalam menyelesaikan soal-soal yang ada hubungannya. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika, salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.